Kita, yang disebut cita itu adalah kesadaran. Dia itu murni. Kesadaran itu tidak tahu, tidak memihak. Jadi kalau dia ada cetasika yang bekerja, yaitu cetasika misalkan loba, dia menjadi loba cetasika, citanya jadi loba. Tapi kalau cetasikanya itu dosa, jadi dosa cetasika. Tapi kalau cetasikanya maha kusala, yaitu berbuat baik, ada meta misalkan ya, meta bukan metasari, bukan meta, maka citanya menjadi baik. Kalau ada cetasika yang memunculkan diri, melakukan fungsinya, itu mengembangkan cita kasih atau meta. Jadi nanti kita akan belajar ternyata yang aktif itu adalah cetasika. Nah, cetasika itu ada berapa di sini teman-teman? Jumlahnya ada berapa? 52 loh. Ini gampang teman-teman. Gampang. Nanti setelah saya simulasi 10 menit cetasika akan hafal. Kita jelaskan dulu ya. Pertama dengan cara apa? Mengerti ya. Nah teman-teman, cetasika 52, ada yang cetasika berakar, ada yang juga belum berakar. Jadi cetasika yang berakar ada di jawana. Jadi nanti ini karena ruangannya belum cukup ya, saya nggak pajang semua. Ini yang belum berakar. Ada lagi yang berakar loba, dosa moha. Ada lagi yang berakar maha kusala. Nah, yang cetasika yang nanti aktif, kalau berakar buruk, loba, akusala, ini nanti mewujudkan dirinya teman-teman. Cetasika yang buruk ada 14. Tapi kalau cetasika yang baik, jumlahnya ada berapa? 25. 19 yang selalu munculnya bergerombolan. Nah ini sobana sadarana cetasika 19. Dia kalau muncul gerombol tuh. Ada yang cuman begitu maksud saya jadi putus. Ya. Jadi cetasika ada yang bergelombol, ada yang satu-satu. Yang bergelombol pertama ini yang ini buruk. Kalau pikiran buruk muncul, dia pasti ada gerombolan ini. Moha, ahirika, anotapa, dan udaca. Sebentar saya masuk. Tapi ya tidak midan juga kalau muncul selalu berdua, nggak bisa terpisah. Kalau pikiran baik 19 ini teman-teman kalau muncul selalu loh munculnya satu grup gerombolan, maka itu disebut sobana sadarana. Sadarananya itu adalah berkelompok. Yang bergerombol lainnya yang ini teman-teman nih, yaitu dilewatin bangku aja. Iya, terima kasih. Sedikit lagi bisa gak? Karena mic yang satu kurang nyaring. Saya perlu mic yang nyaring supaya suara saya nggak terlalu keras ya. Terima kasih ya. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman ya. Cetasika ada yang bergerombol. Yang pertama ini. Cetasika ini namanya saba cita, sadarana cetasika. Saba artinya di semua. Cita, berarti di semua pikiran. Pikiran ada berapa? 121. Jadi ini 7 ini segerombolan ada di semua cita, teman-teman. Nah. Sadarana artinya grup, grouping, rombongan, tidak terpisah, tidak terpecah. Ada rombongan yang ini, 7 cetasika ini sadarana berkelompok muncul 7-7-nya, yaitu ada di sabacita, artinya di semua cita. Jadi pasawedanasanya, cetana ekagata jiwitindriya dan manasikara ada di semua cita. Itu poinnya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Bagus, menarik ini, gampang. Berikutnya adalah pakinaka cetasika. Ini bisa ada, bisa enggak. Tapi dia dua nih berfungsi untuk mensupport pikiran sehingga bisa merespon. Tanpa adanya yang disebut anya samanya cetasika, jumlahnya 13, yang ini pasti ada di semua pikiran, yang ini bergantung kasus. Bisa muncul 6-6-nya, bisa muncul tanpa ini, bisa tanpa ini, bisa tanpa ini. Ya. Nanti kita masuk di kasusnya. Kita kenal itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu satu persatu.
Yuk kita sebutkan. Anya samanya cetasika. Anya samanya cetasika 13. Terdiri dari sabacita sadarana cetasika 7. Sabacita sadarana cetasika 7. Dan pakinaka cetasika 6. Pakinaka cetasika. Teman-teman dengan mengucapkan ini ya teman-teman udah masukin data loh. Saya waktu ke Thailand ngomong orang Thailand bagaimana tuh saya pusing sekali, nggak tahu sama sekali. Tapi karena sering dengar masuk gak data. Lama-lama mulai kenal gak kalimat itu. Kita menguja dikit-dikit bisa, tapi pertama-tama begitu dengar kita mau coba hafalin, kebalik-balik. Ya kebalik-balik nggak bisa, tapi dengar lagi, lama-lama bisa juga. Tapi 2 kalimat yang saya bisa, yaitu Hongnam. Hah? Ketawa nih dia nih. Karena itu paling penting teman-teman. Saya kalau udah kebelet minum kebanyakan kepengen pipis kan ya. Toilet mana? Terpaksa saya nanya, bahasa Thailand toilet apa? Hongnam. Ya udah, Hongnam. Tapi kadang-kadang saya baca Namhong, kadang-kadang Hamnong ya. Kebalik. Karena pertama denger tuh aneh. Begitu Hongnam, saya menyebutkan nggak bisa loh. Dia bilangin Hongnam, saya ngomongnya ngaco. Nongham, apa? Dia ketawa-tawa lama-lama Hongnam. Saya ulang, Hongnam sekali. Hongnam. Lama-lama saya bisa. Sekarang saya lancar. Saya lancar aja masih diketawain loh teman-teman. Ya mungkin sudah ngerti Thailand ya. Sudah bisa bahasa Thailand ya sedikit ya. Udah banyak. Hongnam artinya toilet teman-teman. Toilet. Kalau kita ke sana tuh yang ikut dia orang gak bisa bahasa Inggris. Orang Thailand tuh gak begitu pandai bahasa Inggris ya. Jadi kita ngomong bahasa Inggris dia gak ngerti, celaka. Jadi mau gak mau saya mesti belajar. Saya tuh gak suka belajar Thailand. Saya kenapa? Saya pikir saya gak usah belajar lah bahasa itu ya. Tapi gak bisa mau gak mau loh. Bagaimana kita ngomong apa, masa kita mesti bilang begini, gitu yang enggak kan ya. Nanya deh. Lama-lama saya bisa Hongnam. Oh Hongnam. Satu lagi apa tuh ya. Kalau enak, aloy katanya aloy. Saya juga bilang aloy dah. Aloy artinya enak ya. Paling gampang. Satu lagi apa? Pokoknya saya sederhana aja. Lain-lainnya saya nggak terlalu inilah karena saya nggak gitu tertarik mendalami lebih lanjut. Tapi akhirnya saya nyesel loh. Setelah waktu tinggal beberapa hari saya sadar bahwa saya tuh harus belajar mau. Karena saya nggak mau belajar, ini saya nggak membuka diri. Itu blokir, memblocking. Tapi nanti saya mau beli kamus, saya mau belajar. Suatu saat saya kesana lagi. Ya minimal kita nggak kayak orang gagu, stres loh kita ngeliat omong apa, kita nggak ngerti, itu nggak bagus. Lebih baik bisa kita komunikasi sederhana lah. Jadi nggak lama lagi nih setelah saya ngajar selesai nih, saya ke Gramedia beli kamus. Saya belum beli karena apa? Saya siapin untuk ngajar kan, jadi waktu saya untuk ngajar. Nah bahasa Wedana nih sama juga. Kalau kita ini data belum dimasukin terus menerus, kita nggak mungkin bisa ngucapin. Sama tuh Hongnam itu nggak sekali saya bisa terbalik-balik lama-lama. Sekarang selamat Hongnam bisa. Ya. Nah teman-teman, yuk kita sebutkan. Pasawedanasanya Cetana ekagata jiwitindriya. Manasikara. Jadi dengan demikian kita membagi cuma 2 kantong yang ini. Terakhir manasikara. Manasikara gampang karena walaupun sepisah ini tugasnya penting sekali. Ulang yuk. Pasawedanasanya Cetana jiwitindriya manasikara. Maaf. Udah capek ngeheng ya. Pasawedanasanya Cetana ekagata jiwitindriya manasikara. 7 ini kita sebut. Nah sekarang saya mau jelaskan. Tapi sebelum jelaskan ini sekalian deh kemari ya. Coba. Witaka wicara adimoka. Witaka wicara adimoka. Wiryapiti canda. Nah capek kan kalau ngitung satu-satu ya. Lebih baik begini caranya ya. Lagi. Witaka wicara adimoka. Wiryapiti canda. Nanti teman-teman akan mendapati 3 ini serangkai. Di mana di witaka ada wicara, di situ ada adimoka. Kecuali di wicikica nanti adimokanya hilang. Selalu ini muncul, 3 ini pasti muncul. Nah ini bisa ada bisa enggak, ntar tergantung kasusnya setelah kita maju ke babak berikutnya. Tapi sekarang adalah pelajaran kita dasarnya adalah memahami, lalu mengulang, lalu mempraktekkan. Pasa. Pasa artinya apa? Kontak. Bagus.
Jadi kalau kita bawa mayat dari STM kemari, matanya kita buka, kita kasih uang lembaran gitu ya, merah-merah begitu banyak, dia tertarik tidak? Tapi kalau kita langsung dikantongin ya. Kenapa? Karena dia tidak ada batin yang melakukan fungsi pasa. Pasa itu adalah itu touching to the object. Tanpa ada elemen batin ini ya, yaitu pasa, kontak ke objek. Wedana, feel, to feel the object. Jadi teman-temannya intinya begini, tanpa ada pasa, tanpa ada wadana, tanpa ada sanya persepsi, mana mungkin kita loba sama objek? Mana mungkin kita bisa marah terhadap objek, setuju? Karena ada inilah teman-teman, maka kita bisa loba atau dosa atau berbuat baik. Itu pasa, kontak, bisa kita respon lebih lanjut. Ada wedana, testing the object ya. Dengan perasaan senang kita loba, kalau nggak senang, dosa. Lalu sanya juga sama. Wedana dan sanya dua ini adalah kaliber. Pancakanda ada berapa teman-teman? Yaitu rupa wedana, sanya, wedana, sangkara, dan winyana. Cetasika sebetulnya 52 loh semuanya. Tapi di wedana ini keluar sebagai wedana kanda. Sanya keluar sebagai sanya kanda. Kenapa? Ntar saya jelaskan. Lalu 52 cetasika dipotong 2 jadi berapa? 50 cetasika adalah sangkara kanda. Bentuk-bentuk mental. Kemarahan, loba ada di sana semua. Tapi teman-teman, kanda berikutnya adalah rupa kanda. Jadi ada panca kanda, sudah dijelaskan. Nah teman-teman, wedana ini berbahaya sekali. Sampai-sampai di kitab kita disebutkan, nah, wedana itulah yang disebut di dalam mata rantai yang tidak keputus itu, wedana itu yang membuat kita lahir dan lahir lagi. Karena itu adalah tanha. Wedana itulah biang keladinya. Sadar tidak bahwa kehidupan kita sekarang ini mencari sesuatu untuk menyenangi, menuruti wedana. Terpuaskan tidak? Tidak pernah terpuaskan. Semakin dituruti semakin haus. Tetapi wedana ini disadari atau tidak, kita cari uang, sekolah tinggi, mau belajar demi apa? Untuk dapat uang, dapat pangkat, demi untuk menuruti perasaan kita. Kalau senang kita loba, kalau nggak senang langsung, waduh, biang kerok yang utama nggak? Ini loh provokator utama loh. Kedua, sanya teman-teman. Sanya adalah persepsi ya. Lihat betapa berbahayanya sanya. Ini saya nganggap ini sebagai guru saya, walaupun saya belum pernah ketemu, tapi saya terus terang bisa mengajar ini karena beliau, Nina Van Gorkom. Beliau duta besar di Indonesia, kemudian jadi duta besar di Thailand. Setelah belajar dengan Pak Pandit, belajar dengan Pak Slamet, lalu ketemu buku ini, saya pelajaran yang saya terima dari Pak Pandit saya paham, yang di Pak Slamet lebih terang. Dan beliau menjelaskan dengan bagus sekali dengan bukunya Abhidhamma in Daily Life. Jelas sekali, seakan-akan saya melihat seperti cerita hidup. Nah dia itu suatu saat pernah diajak gurunya teman-teman. Beliau diajak makan di restoran Chinese food. Boleh dibilang ini sudah bagus pemahaman Abhidhammanya. Tapi sekali waktu gurunya mengajak dia masuk ke restoran Chinese food. Nah beliau karena sudah biasa makan Chinese food ya seneng gak? Seneng, karena kan Chinese food kan hauja ya. Jadi suatu saat diajak ke restoran, sudah jam 7 malam nih diajak ke restoran, wah seneng sekali duduk manis di samping gurunya kan. Dikeluarin pesenannya. Keluar makanan yang keluar adalah ternyata 2 porsi sop. Sop itu teman-teman adalah sop kaki bebek. Sop kaki bebek. Teman-teman, saya tuh suka makan ceker ayam dikasih kecap ya. Rasa ceker ayam seperti itu. Kalau bebek, ya daging bebek kan saya udah makan. Daging ayam begitu. Ya kira-kira sih antara ayam sama bebek, ya a little bit lah. Betul gak seperti itu ya? Ceker ayam begitu, ceker bebek, ya kurang lebih kita bisa bayangkan lah. Belum nyobain sih. Tapi buat orang bule lain loh ceritanya loh. Beliau orang Belanda, orang Eropa, orang Barat.
Dia jeroan aja dimakan tidak? Enggak dimakan, dikasih buat anjing teman-teman. Kita mah doyan loh jeroan, loh enak. Jeroan aja dengan dimakan, apalagi kaki bebek. Karena apa? Saya lihat teman-teman tuh jalan ke sana kemari ya, masih pakai sepatu, pakai sendal. Padahal udah jalan di tempat yang bersih, masih pakai sepatu dan sendal ya. Tapi bebek teman-teman, pernah gak ngeliat bebek pakai sepatu sendal? Enggak pernah ya. Kita manusia jalan di tempat yang bersih. Kalau bebek jalannya di tempat yang becek dan kotor. Kotorannya sendiri diinjak. Kotoran anjing, kucing, ayam diinjak. Orang buang ludah, buang apa, segala macam nanah apa, semua kotoran-kotoran yang membusuk Jadi begitu ngeliat kaki bebek, maka persepsinya gimana? Begitu ngeliat sop kaki bebek, rasa laparnya berubah. Mual dia. Gurunya bijaksana. Dia lihat, dia senyum. Ceritanya lah gitu ya. Saya robah-robah dikit. Ceritanya lah. Kira-kira dia tersenyum melihat. Dengan senyum yang penuh kasih, beliau berkata, abaikan apa yang kau lihat. Abaikan apa yang kamu pikirkan. Just taste it. Ini duta besar, ini orang besar loh. Walaupun istri duta besar, ini orang besar. Kalau yang ngajak orang biasa, dia pasti ditinggal, dia bisa marah. Betul nggak? Tapi sebesar-besarnya orang, dia kalah besar sama gurunya. Betul tidak? Ini kan lausenya. Aduh, dia enak, dia mau lari, tapi apa daya, sudah kepepet. Apalagi lausenya dengan senyum tulus kasih sayang. Semakin dia tidak berdaya. Betul? Dengan penuh kasih sayang. Abaikan yang kamu lihat. Abaikan yang kamu pikirkan. Just taste it. Kepaksa dia cobain. Dia arahkan kecapannya. Dia lihat lagi ke gurunya. Aduh, enak ternyata teman-teman. Lihat betapa berbahayanya persepsi kita. Betapa dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melihat belum apa-apa sudah benci. Belum melihat belum apa-apa sudah hau, nggak taunya puhau. Bisa begitu teman-teman? Nah, sanya persepsi. Persepsi ini belum apa-apa kita sudah melekat kepada apa? Bentukan dari kita sehingga kita begini dan begitu. Persepsi ini keluar menjadi satu kanda yang muncul tunggal karena dia begitu dominannya. Begitu ngelihat yes, begitu ngelihat no. Betul begitu teman-teman? Maka dia muncul ke dalam satu grup besar. Wedana kanda dan sanya kanda. 50 selebihnya mereka bersatu menjadi apa? Sangkara kanda. Mau gak mau kalau mau pemilu partai-partai yang lemah bergabung jadi satu disebutnya apa? Ah itulah likuidasi katanya atau bagaimana ya? Gabung, berfusi. Ini 50 berfungsi jadi satu, jadi sangkara kanda. Karena kalah kuat sama Wedana dan Sanya. 3 kanda dari Cetasika. Selebihnya adalah Winyana kanda. Winyana kanda adalah Cita 121. Kanda keempat sudah selesai. Kanda kelima Rupa kanda. Besok atau ntar malam nih jam 8 kurang 15 menit kalau keburu saya bicara tentang Rupa kanda. Ini Cetasika saya habisin dulu. Pendalaman Cetasika lebih lanjut besok ya, tapi ini umumnya dulu saya masukin dulu. Nah teman-teman, pasa gunanya touching to the object ya, tanpa ada pasa bisa gak direspon lebih lanjut? Gak bisa ya. Jadi mata ngelihat objek, itu kesadaran yang pertama itu ya bukan kesadaran pertama, kesadaran pasa itu untuk nyentuh. Lalu kita feeling the object, wah suka, mawar, wah senyum kita ya. Kalau misalkan itu sampah, wah sebel. Belum kecium baunya, begitu ngelihat udah begini, betul gak? Kenapa? Persepsi loh tuh. Pasa, Wedana, lalu Sanya. Itu membuat kita jadi bisa merespon ya. Tapi berikut lagi adalah Cetana. Cetana teman-teman. Di dalam ajaran ya kita menyebutkan Cetana inilah yang disebut sebagai apa? Kama. Tapi di sini belum menjadi kama teman-teman. Cetana yang disebut dalam kama adalah, waduh udah dihapus. Yaitu cetana di dalam jawana teman-teman. Itu ada 29 jenis kama di situ. Tapi selebih dari itu adalah bukannya cetana yang kama, bukan. Nah cetana fungsinya teman-teman apa?
Phasa untuk touching, Vedana untuk to feel, Sanya untuk persepsi kita ya. Dan itu kan pasti berubah kan persepsi ya. Hari ini kita bilang, wah saya senang kamu orangnya baik. Minggu depan bisa nggak kita benci setengah mati? Bisa. Kita benci sama dia lama-lama, ternyata dia baik. Kita bisa senang setengah mati. Persepsi selalu berubah ya. Ini semua adalah berubah. Tidak memuaskan dan tanpa aku teman-teman. Tidak bisa dikuasai. Kemudian cetana. Cetana itu adalah kehendak dalam artinya. Tapi fungsinya dia harus kita pahami dalam cetasika. Fungsinya adalah mengkoordinir cetasika-cetasika yang ada dalam merespon objek. Di sini sayang belum saya munculkan karena tidak muat. Kalau lagi marah, cetasika yang muncul 22 maksimum. Lagi loba 19 loh. Lagi berbuat baik 35 cetasikanya teman-teman. Mengapa jumlahnya bisa begitu? Enggak salah. Karena ada cetana yang melakukan fungsinya mengkoordinir cetasika yang muncul untuk bekerja melakukan fungsinya. Seperti mandor di dalam bangunan. Pernah kan punya rumah bikin bangunan. Mandor tidak salah tunjuk. Dia akan pilih. Ini lagi bikin bangunan, pondasi, tukang bangunan, tukang batu. Lagi pasang kusen jendela, tukang batu, minggir loh itu. Yang ngerjain tukang kayu adalah, yang ngerjain jendela, kusen adalah tukang, keahliannya beda. Dia nggak akan salah pilih. Nah itulah fungsi cetana. Mengkoordinir cetasika yang diperlukan untuk merespon objek. Sehingga kalau kita lagi marah, cetasikanya nggak bakal sama dengan waktu kita berdana. Beda total. Dan nggak mungkin salah kamar. Karena cetana inilah fungsinya sebagai mengkoordinir cetasika-cetasika dalam merespon objek. Berikutnya ekagata. Ekagata cetasika. Saya pinjam dulu ya. Ya biar ini, terima kasih ya, terima kasih. Teman-teman, bisa nggak ngelihat ini teman-teman? Bisa baca? Saya pegang, hap. Bisa baca? Itulah fungsi ekagata. Tanpa ada ekagata, udaca tadi yang goyangin itu pecah. Kita tidak bisa fokus. Tapi ekagata fungsinya untuk memegang sehingga bisa fokus, sehingga kita bisa merespon objek itu dengan baik. Inilah fungsi daripada ekagata cetasika. Berikutnya lagi adalah jiwitindriya. Nah jiwitindriya seperti ini teman-teman nih. Jiwitindriya seperti ini teman-teman. Saya mau ngambil spidol. Kalau lagi saya mau ngambil, kemudian saya mendadak mati, saya bisa gak ngambil? Jatuh. Tapi karena saya hidup, bisa gak saya meneruskan mengambil? Goyang lagi ke bawah, melengkung sedikit, maju dikit, segala macam bisa. Karena hidup. Jiwitindriya tugasnya adalah menghidupi cita dan cetasika yang merespon objek. Sehingga selesai di dalam satu tugasnya, yaitu satu kana cita. Cita muncul lalu padam. Cita muncul lalu padam. Sampai selesai satu kana cita, dia menghidupi seperti teratai di kolam. Air menghidupi teratai. Ya. Kalau ada satu jiwitindra ini, bisa nggak kita merespon objek sampai selesai? Bisa ya. Tapi tanpa jiwitindra bisa? Tidak. Lalu manasikara. Manasikara sayang sehingga sudah pulang. Dia tuh tukang jelasin manasikara. Manasikara itu adalah kalau pesawat terbang itu di belakang tuh yang bisa goyang ini nih. Ini adalah rudder of the ship. Dia memberi arah. Kalau kemari, dia beloknya ke sini kan. Kalau ekornya begini, dia belok kemari loh. Maka kita bisa sampai gak ke tujuan, ke Surabaya. Dengan ini, bisa kan? Dialah pemberi arah. Pemberi arah objek apa yang akan kita ambil sebagai objek kesadaran. Tanpa adanya manasikara, kita nggak menangkap objek